Oke, selamat datang kembali teman-teman dalam kuliah K3. Saya hanya melanjutkan kemarin materi yang belum selesai ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar sendiri juga melalui e-learning. Teman-teman yang belum mendownloadnya silakan download sendiri via e-learning ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Jadi teman-teman tetap fokus, stay fokus. Oke ya. Saya akan share screen dulu. Nah ini teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Jadi ada 3 cara dalam penilaian risiko teman-teman, yaitu adalah kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang tentang analisa risiko ini. Tapi untuk praktikumnya seharusnya teman-teman harus ketemu dengan saya. Karena kadang kalau lewat e-learning begini teman-teman kebingungan dalam mengisi formnya ya. Nanti mungkin pas ada kesempatan kita praktikum, kita praktek untuk analisa risiko ini ya. Gitu. Nah, yang ini adalah analisa kualitatif. Di sini metode ini menganalisa dan menilai suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu deskripsi atau uraian dari parameter dari peluang dan akibat yang digunakan. Umumnya metode matriks dipakai ada seperti ini, teman. Jadi matriks di sini adalah rata-rata adalah pakai bahasa Inggris, teman. Ya, ini hasil severity, ini keparahan bahayanya, ini adalah kemungkinan dari kejadian terjadi untuk kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tolong diingat teman-teman, kalau K3 kemarin kita pakainya definisi yang tentang PAK dan KAK. PAK itu penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, teman-teman ya. Begitu, kita nanti menganalisisnya pakai itu. Pakai analisa kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif. Ya. Gitu. Nah ini adalah analisa semi kuantitatif teman-teman. Jadi pada prinsipnya hampir sama kayak kualitatif ya. Nah, sorry. Metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan kualitatif tuh kan. Perbedaannya pada metode ini uraian atau deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai skor tertentu. Jadi nanti ada penyekorannya. Tadi kalau di kualitatif di sini adalah hasil severity dan di sini adalah likelihood of occurrence. Untuk yang kualitatif, sedangkan semi kuantitatif kebaliknya teman-teman. Di sini ada likelihood-nya of occurrence, di sini hasil severity. Yang hijau-hijau ini berarti ya aman, kalau yang kuning itu, nah itu tanda bahaya, merah sangat bahaya tentu, gitu ya. Lanjut pada analisa kuantitatif teman-teman. Metode penilaian ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameternya yang didapat dari hasil analisa data-data yang representatif. Analisa terhadap nilai peluang atau akibat dilakukan dengan beberapa metode seperti analisa statistik, model komputer, simulasi, fault analysis. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya teman-teman itu terkait angka, statistik. Makanya teman-teman dalam analisa kuantitatif ini biasanya based on data yang sudah ada nanti dianalisa kembali. Nah, bagaimana dengan risk assessment, penilaian risikonya adalah masih ingat apa itu risiko? Ayo, risiko kemarin ayo diingat-ingat kembali ya. Yaitu kombinasi dari keparahan, dari probabilitas seperti itu ya. Yang tidak terduga. Nah, risiko itu bisa mempunyai 2 atau 3 dimensi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan dalam melihat timbulnya risiko. Jadi tergantung dari perusahaan masing-masing teman-teman. Kalau institusinya lah, kalau teman-teman bekerja di perusahaan berarti perusahaan. Kalau di institusi kesehatan ya kayak puskesmas, rumah sakit berarti tergantung masing-masing. Ya gitu. Nah, risiko sini adalah probabilitas keparahan. Probability
bandingkan dengan tingkat keparahannya, severity, gitu. Terus resiko juga frekuensi dan keparahan. Nah, sebetulnya frekuensi dan probabilitas itu hampir sama, teman. Hampir sama, mirip-mirip, gitu ya. Terus risiko dan probabilitas, frekuensi dan keparahan. Jadi kombinasi dari tiga hal tadi ya, probabilitas, frekuensi, dan keparahan. Probabilitas dan frekuensi itu berbeda, teman. Ya, itu. Probabilitas itu sesuatu yang terjadi, yang hampir terjadi. Probabilitasnya itu berapa? Yang sekiranya berapa ini? Kalau frekuensi itu ya banyaknya yang terjadi. Gitu. Itu ya. Ditanyakan? Nggak ada. Begitu ya. Terus level of risk ini adalah perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitas yang biasa disebut tingkat risiko. Jadi level of risk ini biasanya dihitung-hitung pakai perhitungan. Jadi dari konsekuensi atau dampak dengan frekuensi dan probabilitas. Gitu ya. Gitu. Nah, acuan dalam penilaian risiko di sini ada beberapa hal teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Jadi intinya dalam penilaian risiko ini teman-teman harus menggunakan semua inderanya, termasuk indera keenam. Kalau yang punya ya, dan arti indera keenam ini, harus itu bahaya tuh, ada itu. Enggak bercanda ya. Pakai teman harus menggunakan semua inderanya, penglihatan, pendengaran, dan juga intuisi teman-teman. Karena kadang itu dalam menentukan probabilitas itu dalam penilaian risiko harus menggunakan semuanya gitu ya, dan termasuk data yang sudah ada, karena acuannya kadang data yang sudah pernah terjadi timbulnya PAK pada suatu tempat yang teman-teman observasi. Agar penilaian yang kita lakukan objektif ya, maka perlu mengumpulkan informasi sebelum menilai risiko dari suatu aktivitas. Contohnya, ini informasi tentang suatu aktivitas, durasi, frekuensi, lokasi, dan siapa yang melakukannya. Ya, terus tindakan pengendalian risiko yang telah ada, peralatan atau mesin yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Semua teman-teman harus tahu ya, tidak dalam arti tidak boleh nggak tahu, tapi informasi seperti ini minimal teman-teman tahu gitu. Karena dalam penilaian risiko itu sangat kompleks sekali, melibatkan berbagai elemen. Dalam arti ya tadi meliputi pekerja ya, terus lokasinya seperti apa nih, siapa yang melakukannya itu, ya. Terus tindakan pengendalian risiko seperti apa, pencegahannya di sini ya. Terus peralatan mesin yang digunakan, itu peralatan seperti apa, itu teman-teman harus mengetahuinya sebelum menentukan nilai dari setiap risiko yang teman-teman nilai. Karena setiap penilaian risiko yang teman-teman buat itu menentukan pengendalian dan pencegahan risiko pada pekerja. Jangan sampai kesalahan dalam ketelitian pengambilan keputusan penilaian risiko teman-teman itu tidak akurat, itu bisa membahayakan para pekerjanya. Gitu ya. Maka teman-teman juga harus mengetahui bahan yang dipakai serta sifat-sifatnya, MSDS, Material Safety Data Sheet. Gitu ya. Itu seperti apa coba googling sendiri ya. Data statistik kecelakaan atau penyakit akibat kerja, internal dan eksternal. Ini penting sekali. Hasil studi, survei atau pemantauan, literatur. Ini literatur itu artikel-artikel yang membahas suatu risiko di tempat kerjanya teman-teman gitu. Benchmark pada industri sejenis ya, bandingan. Terus penilaian pihak spesialita atau ahli, ini expert person yang dimana dilibatkan dalam penilaian risiko ini. Dalam arti hal teman-teman bisa mendapatkan saran, kritik, gitu. Nah, analisa dan penilaian risiko, peluang, probabilitas atau likelihood, yaitu kemungkinan terjadinya kan,
suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpapar dengan suatu bahaya. Jadi peluang orang jatuh, kepleset, peluang tersebut jarum, ini jarum itu biasanya tenaga kesehatan teman-teman, perawat, kadang dokter, jarum itu bahaya teman-teman. Jadi terkontaminasi dari cairan tubuh pasien itu sangat berbahaya teman. Ini termasuk K3. Karena kenapa? Jarum suntik yang sudah disuntikkan kepada pasien itu kemungkinan besar bisa menginfeksi berbagai macam penyakit pada orang yang tertusuk jarum. Begitu, teman-teman. Peluang tersengat listrik, nah, teman-teman kalau punya kabel tolong diperhatikan. Teman-teman bekerja di tempat kerja, tolong untuk charger HP-nya, charger laptopnya, tolong diperhatikan. Takutnya kesetrum nanti. Peluang supir menabrak, nah, ini supir mengantuk atau apa bisa. Karena jalanannya yang curam atau apa yang licin, gitu, bisa. Ini adalah frekuensi atau probabilitas. Nah, frekuensi dan probabilitas itu hampir sama teman-teman ya. Ini sini adalah probabilitas ya. Jadi yang biru itu kuningannya adalah 1% sampai 20%. Kriteria kualitatifnya adalah hampir tidak mungkin terjadi. Frekuensinya adalah tidak pernah terjadi dalam satu periode. Nah ya, berbeda ya. Probabilitas itu kemungkinannya bisa berdasarkan persentase, kalau frekuensi adalah banyaknya kejadian. Nah, yang hijau adalah kemungkinannya 21% sampai 40% kemungkinan kecil terjadi 1 sampai 2 kali dalam satu periode. Dan seterusnya teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi probabilitas dan frekuensi itu berbeda ya. Kalau probabilitas teologis tabel ini, teman-teman bisa mendefinikan bahwa kemungkinan dari terjadinya risiko itu dapat dipresentasikan dalam persen. Dalam arti konteks menentukan ini sangat berbahaya, tidak berbahaya itu berdasarkan dari persentase. Sedangkan frekuensi adalah sudah pernah terjadi, gitu. Ya, gitu. Beda ya. Beda. Analisa dan penilaian risiko teman-teman, akibat, konsekuensi atau severity keparahan, yaitu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan akibat bahaya yang ada. Hal ini bisa terkait dengan manusia, properti, lingkungan. Kemarin kan sudah dibahas. Jadi terjadinya bahaya itu juga karena perilaku juga manusia lah. Nah, properti itu alat-alatnya bisa dan lingkungannya juga bisa. Contoh fatalitas atau kematian, cacat, perawatan medis sampai 3K. Itu pengendaliannya seperti ini. Ini akibatnya juga. Ya, akibat dari itu. Nah, bagaimana yang severity atau konsekuensi? Yang biru adalah tidak ada dampak kesehatan, berarti aman, sentosa, ya. Tidak ada dampak, tidak ada kerusakan, gitu. Bersifat rumor, tidak tercover media, berdampak kecil pada moral staff. Ini ada hijau, agak kuningnya muda, kuning tua, dan merah menyala. Teman-teman bisa baca sendiri teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi dalam penentuan warna biru ini memang ini sudah standar dari teman-teman. Sudah standar teman-teman. Sudah standar warna-warnanya. Jadi menentukan dari tingkat tadi probabilitas atau frekuensi, severity atau konsekuensi, gitu ya. Ini adalah qualitative risk assessment matrix. Risk adalah probability, konsekuensi. Perbandingan dari probabilitas, kemungkinan dan konsekuensi akibat. Accident serius, sedang ringan, resiko dan sedang, rendah, sulit, tinggi, sedang, rendah, jarang, tinggi, sedang, sering. Jadi seperti itu. Jadi tingkat resiko ini juga bisa dilihat. Gitu. Ini kualitatifnya. Ini risk grading matrix-nya. Nah, teman-teman nanti seharusnya teman-teman belajar ini.
sama saya. Ada formnya sudah. Tapi nanti kalau teman-teman sudah datang ke kampus, kita ada kesempatan, mari kita praktek. Oke? Oke. Ini adalah Rix grading matrixnya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri, bisa download sendiri ya. Ini adalah level of Rix ya. Biasa kalau yang merah itu sangat tinggi, kuning tua adalah tinggi, kuning menyala itu sedang tinggi, hijau rendah sedang, yang biru adalah rendah. Begitu. Jadi biasanya di dalam K3 sering dijumpai bahasa-bahasa Inggris. Jadi tolong teman-teman bisa memahaminya ya. Ini level of risk-nya, tingkatan dari risiko, teman bisa baca sendiri ya. Jadi lanjut, ini ada determining control. Perlu diingat beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang hierarchy of control ya, segitiga terbalik. Ya, elimination, substitution, engineering control, administration control, PPE. PPE itu adalah APD, administrasi adalah itu seperti macam bagi job shift-nya, shift pagi, shift siang gitu. Engineering control itu adalah misalnya penambahan peredam suara seperti itu. Substitusi adalah penggantian bahan, misal bahannya pakai cairan diganti bentuk padat seperti itu, atau bahan yang sangat korosif diganti dengan yang tidak korosif. Eliminasi adalah penghilangan sama sekali. Gitu. Ini ada misal ada diesel pembangkit listrik terlalu bising dibuang ganti energi solar, panel surya, itu bisa ya. Seperti itu. Adalah dua peningkatan pengendalian short term gain dan long term gain. Kalau long term gain adalah safety tidak akan datang dengan keberuntungan, tapi harus dipersiapkan. Tetap jaga keselamatan dalam bekerja. Health and safety environment. Tolong diingat bahwa teman-teman, short term gain itu adalah jangka waktu yang pendek, sedangkan long term itu yang panjang, yang lama, ya, yang abadi lah biasanya. Ya. Jadi di sini adalah tolong diingat-ingat bahwa safety itu harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang, POAC. Ya, tolong diingat kembali bahwa manajemen risiko itu sangat penting sekali, teman-teman. Dalam menentukan long term gain, termasuk juga short term gain. Because this is so important in the workplace. Because this is about mortality, accident. Ya, tolong diingat karena ini terkait kematian, terus kecelakaan, ya, seperti cacat dan lainnya, maka perlu adanya manajemen risiko POAC itu dalam membuat perencanaan safety di tempat kerja. Ya, tolong diingat kembali manajemen risikonya, POAC-nya. Ya. POAC itu apa? Dilihat kembali di PPT yang atas-atas. Syarat-syarat rekomendasi untuk K3 adalah metode pencegahan kecelakaan. Tadi ini hierarchy of control, eliminasi, substitusi, rekayasa, pengendalian administratif, dan APD. Syarat tersebut harus mengacu prinsip sebagai berikut. Efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan, dapat dilakukan atau dikerjakan. Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, murah, tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan. Pada umumnya teman-teman, mohon maaf pada umumnya teman-teman, K3 itu sangat mahal sekali. Dan biasanya institusi dalam mengeluarkan uang yang banyak untuk keperluan K3 itu juga sungguh sangat sulit. Maka ini adalah tantangan untuk teman-teman bahwa meyakinkan kepada stakeholder atau pimpinan di institusi teman-teman nanti bahwa K3 itu sangat penting sekali dalam melakukan pekerjaan pada pekerja. Ya, kecuali kalau teman-teman itu institusinya pakai robot, banyak pakai robot, itu beda lagi. K3 ini sedikit sekali dipakainya, tapi tentu K3 tetap dipakai. Begitu ya, begitu tetap dipakai. Gitu.
gitu. Biar tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu tidak hanya kalau industri sekarang itu banyak yang menggunakan robot. Bagaimana robot-robot ini dalam melakukan pekerjaannya tidak menimbulkan masalah teknis, contoh tiba-tiba korsleting listrik, wah kebakaran pabrik, itu juga kecelakaan, itu merugikan pihak perusahaan. Makanya teman-teman K3 ini sangat penting sekali. Kalau K3 ini lebih banyak pada pekerja manusia, tetapi nanti dengan perkembangan zaman, banyaknya robot yang dipakai, K3 itu akan berubah mengikuti zamannya. Begitu. Ini pendapat saya ya, analisis saya seperti itu. Karena saat era digital sekarang, era robotik sekarang, jadi K3 ini juga harus mengikuti zaman yang ada. Gitu. Mungkin lebih banyak nanti adalah teknisi robot. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan robot, lah yang memperbaiki robot adalah teman-teman. Gitu. Dan itu K3 juga dipakai. Gitu. Ya, gitu. Teori domino tentang penyebab kecelakaan. Nah, penyebab dasar adalah kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Ini biasanya kurangnya kepatuhan itu terkait habit, perilaku, kesadaran juga. Contohnya pakai masker, teman. Masih banyak manusia di luar sana yang tidak pakai masker. Ini saya mohon maaf nih, saya di ruangan sendiri, saya buat ngajar ini, saya harus melepasin ya. Tapi setelah selesai ngajar saya pakai lagi gitu. Nah itu biasanya habit yang kurang kesadaran kepatuhan ini. Kurang sarana ini masalah, kurang prosedur ini masalah institusinya. Penyebab tidak langsung faktor pekerjaan, faktor personal. Penyebab langsung adalah tindakan tidak aman. Kondisi tidak aman. Terus kecelakaan kerja, kontak dengan sumber bahaya langsung, kegagalan fungsi. Kerugian adalah manusianya cedera, meninggal, mesin rusak, terus materialnya ada tercemar, rusak, produk gagal, lingkungan tercemar jelas, gitu ya, atau rusak. Banyak ditemui di kota-kota besar itu, ya, banyak industri yang membuang limbah ke sungai. Sungai yang biasanya airnya jernih menjadi merah, biru, kuning, hijau kayak pelangi itu karena kerugiannya ini. Karena dalam K3 itu kadang juga terikat dengan masalah lingkungan, AMDAL ya. Jadi perusahaan itu kadang berat bahasanya mengurus limbah-limbah yang hasil dari produksinya. Kadang itu mahal sekali pengolahan limbahnya, biar aman. Jadi limbah-limbah di perusahaan itu kadang dibuang ke sungai-sungai. Kalau di Berita kan gitu. Dan hakikatnya memang dibuang ke sungai, tapi dengan sudah pengolahan, sudah aman, ramah lingkungan. Nah, pengolahannya itu lumayan mahal. Ya. Daftar periksa atau checklist, metode penggunaan daftar periksa. Metode ini bersifat spesifik untuk peralatan atau tempat kerja tertentu, checklist, housekeeping, dan daftar periksa harus dikembangkan oleh orang yang memahami dan mengenal tempat kerjanya. Harus mengenal tempat kerjanya. Ya. Daftar periksa harus dievaluasi secara berkala, secara periodik, terutama jika ditemukan adanya bahaya baru, penambahan dan perubahan sarana produksi, sistem atau proses. Pemeriksaan bahaya dilakukan oleh mereka yang mengenal dengan baik kondisi lingkungan kerjanya. Jadi semua pekerja, termasuk teman-teman nanti yang dipasrai menjadi K3 di institusinya, itu harus mengenal baik dengan tempat kerjanya, lingkungannya, alat-alatnya, apapun itu harus mengenal baik lingkungannya. Karena itu juga menentukan tingkat keamanan dari pekerja, dari teman-teman juga. Brainstorming ini adalah dilakukan oleh teman-teman sendiri untuk menentukan penilaian risikonya, dan juga untuk mengedukasi atau sounding kepada top manajemen atau pimpinan ya gitu, dan juga para pekerja yang lain. What if ini adalah teknik what if jika hampir sama. Teknik what if ya, apa dan jika itu nanti kita belajar itu nanti. Kalau ada kesempatan nanti di kampus kita belajar itu. Ini hampir sama dengan teknik brainstorming, bedanya anggota dipandu dengan memunculkan what if atau bagaimana jika suatu keadaan terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya.
bagaimana jika misalnya itu kepleset dan bagaimana cara solusinya. Begitu. Ini kita belajar berpikir kalau ada pekerja yang tersetrum, tersengat listrik, solusinya apa ini? Nah, itu adalah what if seperti itu, teman. Contoh worksheet what if. Nah, ini. Seperti ini, teman-teman. Nanti kita belajar seperti ini. Begitu. Itu dari saya. You are absolutely stunning and awesome, guys. Thank you for being safe today. Terima kasih sudah hadir menyimak saya. Jadi tolong teman-teman safety first. Keselamatan adalah yang utama, teman-teman. Ya, kalau naik motor teman-teman tolong tidak usah ngebut-ngebutan, yang penting selamat. Santai menikmati lingkungan yang ada. Lingkungan yang ada itu pasti menikmati, ya santai, kalau capek ya berhenti tidur dulu, ya. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Bye bye.